Bayangin nih, nanti cepatnya kayak apa nih hero-hero Rebellion sini, apalagi Irithel nanti kalau udah pegang Great Dragon Spear udah kenceng, makin kenceng lagi. Oh, ada sedikit fight. Ya, saudara, satu basket yang terjadi. Flicker. Wididi nyaris saja tumbang di tangan pemain-pemain Rebellion Sinai. Dipaksa mundur dengan Rea Flicker Decision. Menjadi satu buah informasi penting buat pemain-pemain Rebellion. Bagaimana tidak akan ada lagi escape tools yang diamankan oleh Wididi di 100 detik ke depan. Sedangkan kalau kita pantau lagi di area bottom lane ini masih menjadi safe zone juga. Bagi kedua belah gold tidak ada baby set yang dibawa walaupun kedua belah ROM ini sama-sama menggunakan support system. Yes. Ini akan menjadi sebuah tricky nih buat nanti setup turtle yang pertama. Karena rata-rata di sini ya GPS setelah patch. Roamer ini nggak level 4 Ya, pas turtle pertama. Jadi sebenarnya global heal dari Florin belum ada, hardcut dari Angela belum ada gitu. benar banget Doni. Jadi ini yang bakal ditunggu, temponya juga bakal lebih slow juga yang bakal dibawa oleh kedua belah roamer. Jadi mereka benar-benar harus hati-hati betul nih untuk bisa menjaga dirinya di area awal-awal. Karena pasti bakal menjadi sorotan dan incaran dari kedua belah tim kita yang bertanding. Dan Turtle Camp personal by KFC berdasarkan Turtle yang pertama juga sudah mulai muncul, nampaknya sudah mulai ditarik ke daerah teritorial yang dimiliki oleh Rebellion Sinai. Dengan adanya posisi dari Joy Rosoplat yang cukup jauh. Terlebih lagi udah tersisa 2000 health bar saja dari Turtle. Ini menandakan tidak akan adanya satu buah kontes dari teman-teman pajajaran Free Turtle untuk Rebellion. Yes, no problem. Tampaknya dari segi rotasi Martis sedikit tertinggal tadi juga. Lebih mementingkan camp-camp dan juga buff-nya yang sudah spawn di Land of Dawn. Dan untuk saat ini 3 menit pertama, hampir 3 menit pertama ini perjalanan cukup apa ya? Nggak sama-sama galak, tapi sama-sama mempoking saja. Apakah ini first blood? Kita lihat. We'll see. Karena lihat teman-teman dari Rebellion udah mulai singgah terkait satu buah inisiasi Jagal Petrage yang dimiliki oleh Cirosop. Terpantau sudah ada 4 member dari Rebellion. Dibalaskan dengan yang 4 member Pajajaran untuk mengusir mundur Walker. Masih bisa di-heal dengan adanya satu buah Gloom yang dibuka juga oleh Nathan. Sedangkan di area top lane, kedua belah EXP lane ini masih sibuk untuk melakukan pertikaian satu dengan yang lainnya. Yes, masih sama-sama adu tonjok, adu tinju saja. Yoi. Dan kalau kita lihat di sini, Martisnya masih belum ada kill di 3 menit yang pertama. Yep. Apakah ini sebuah kerugian? Menurut aku agak sedikit kerugian. Karena biasanya kalau misalkan main Martis itu udah main early fight level 4 nyari kill. Dan tampaknya 3 menit, 3,5 menit pertama belum menghasilkan buah point kill. Itu ada sedikit kerugian. Yep. Gak banyak, tapi agak sedikit kurang power aja. Karena balik lagi, Martis masuk ke arah mid, masuk ke arah late game. Itu sulit sekali mendapatkan buah point kill. Ya, Martis kali ini Martis defense ya, tenacity dan firmness. Ditambah lagi dengan resistance hunter dan juga adanya satu buah dari sisi emblem juga yang dia bawa ya. Dimana quantum charge yang dia pegang ini bakal mumpuni juga untuk nge-balancing dari arah damage sebetulnya yang bisa dia torehkan. Tapi kita bakal lihat karena belum ada first blood yang tercipta juga. Tapi dari Rebellion Sinai, mereka udah mulai melakukan rotasi yang pasti ke area bottom lane. Mengusir mundur 2 pemain, Tex masih bisa mundur, still survive untuk menahan damage yang sempat dibuka oleh Rio. Sedangkan space yang diberikan oleh Rio dimaksimalkan juga oleh Moai untuk melakukan plating setidaknya setengah dari gold shield turret yang terbalut. Sedangkan Turtle langsung disambut hangat dengan pokingan baca dari pemain-pemain Rebellion Sinai. Nampaknya udah ada satu hard guard yang mengarah ke Jerosel. Tersisa dengan ada satu buat damage dan ikatan yang dibuka dari arah sisi Wididi. Membuat dia tumbang. Tidak ada pemegang retribution buat Rebellion Sinai. Belum bisa memperpanjang asa teamfight mereka di area Turtle. Tapi masih ada observasi. Sedangkan lihat what you doing. Gimana Red tumbang dengan adanya serangan yang datang dari Big Bang. Tapi nampaknya bakal dibalas dengan ada satu buah serangan yang mengarah ke arah Turtle. Belum mau reset, ini Bruce Raider dan Retribution yang on point coming from Cirosel membuat Pajajaran berhasil mensecure karya Turtle. Wow, ini sebuah pergerakan distraksi yang bagus juga. Meskipun mereka kehilangan Turtle, lihat Iritelnya. Mendapatkan bukan cuma buah turret, tapi gold shield turretnya dimakan habis. Dan di bagian bawah, sedikit overextend. Yes, langsung tumbang begitu saja. Decimates yang tidak bisa dihindari membuat Big Mac harus tumbang untuk kali pertama. Terpantau yang tadinya sama-sama tarik ulur. Kini mereka di menit yang kelima udah mulai mengeluarkan tajinya. Tajinya dan nampaknya akan dibalaskan di bagian bawah di sini dari sisi turretnya. Namun kalau aku bilang Irithel ini cukup fed. Ya. Dimana goldnya cukup banyak yang berhasil dikemas. Lihat, dia bahkan sedikit
nge-clear di area tengah juga. Yang berarti tentunya itu ada sebuah keuntungan yang dimiliki Muay sendiri. Namun pertanyaannya, kali ini mereka apa nih kira-kira? Formasinya apa? Karena mereka mestinya udah main 4 kayaknya sih. Ini Farlane-nya dilepas aja ke arah Pakito. Cuman pergerakan openingnya mereka harus mengandalkan hanya dari Baxi ya, berarti kalau misalkan mereka kirim Pakito ke arah Farlane yang buka hanya bisa dari Shieldility seperti ini. Itu dia, karena lihat sudah ada team fight yang bakal dipancing oleh teman-teman dari Rambulan Sinai mengarah ke arah satu member Pajajaran yang belum mau memberikan respon team fight lebih jauh lagi. Mereka bakal coba untuk mulai mundur ke area lini pertahanan belakang, sedangkan Rambulan Sinai juga tidak mau terlalu memberikan satu buah damage lebih jauh. Mengingat teman-teman dari Rebellion mereka masih penuh harus akan kalkulasinya. Dan rotasi mereka kini udah mulai mengarah ke area bawah. Udah mulai terpantau satu buah serangan yang datang dari Res. Membuat Moy harus menjaga jarak perimeternya agar tidak di all in. Karena hard guard-nya juga udah bakal ready untuk memberikan follow up ke area Res dari arah bottom lane sana. Dan sejauh mata memandang ini Tarakiel so-so. Tapi serangan unpredictable dari Big Mac nampaknya memaksa hard guard dibuka. Dan Panglucu masih bisa bertahan. Jadi satu informasi yang penting untuk diamankan oleh Rebellion. Tapi dengan area observasi yang minim dari Pajajaran membuat Turtle yang terakhir berhasil mereka amankan. Tapi nampaknya bakal dibayar dengan satu buah parah yang bakal dihancurkan dari top lane. Meanwhile di area bottom lane, 4 member dari Rebellion berhasil mempanis ke area race yang harus tumbang seketika. Dan bahkan Pajajaran Esports mereka gagal untuk bisa menghancurkan karya satu out inner turret yang dimiliki oleh Rebellion di area top sana. Bagus banget pergerakan defensif dari seorang Big Mac di mana sebisa mungkin dia pertahankan inner turret di bagian atas. Meskipun ujung-ujungnya jatuh juga, namun setidaknya itu sudah buying time untuk teman-teman dari Pajajaran tidak seluar umum. Bahkan di sini masih bisa ketahan. Berarti cukup untung juga pergerakan dari seorang Big Mac. Yang sementara di bagian bawah tadi, seorang Edith-nya, seorang Riz-nya tidak bisa kemana-mana, dia harus ditumbangkan. Ya, bisa bilang mahal banget ya. Mahal banget karena tidak ada kompensasi. Tapi nampaknya teman-teman dari Pajajaran bakal all in. Mengikat Rio di area satu Buffet on string. Tapi nampaknya Rio sustain. Dia jadi berikan tapi di virus Merdanya tidak bisa dihindari. Dua member tereliminasi. Ini yang menjadi satu buah jawaban dan pertanyaan kita semua. Di mana satu pemain terakhir dari Walker-nya pun harus tumbang dengan Edesime. 3 member tewas. Rebellion Sinai menukar dengan 2 member Pajajaran juga yang harus hilang. Dan bahkan masih ada penjagaan yang cukup ketat di area mid lane. Membuat teman-teman Rebellion masih belum bisa masuk ke area outer middle turret. Sedangkan di area bottom lane, Jerocel kayaknya di sini masih belum bisa harus ya untuk hancurin inner bottom turret. Ya reset lagi dan reset lagi. Dan kalau kita lihat instant replay sebentar lagi, ini bukan main-main. Teman-teman dari Pajajaran, mereka juga memberikan respon yang luar biasa loh sebenarnya. Meskipun mereka tadinya early-nya kalah, tapi mereka bisa bounce back lagi. Dan replaynya lihat. Di sini terlihat di mana Feather airstrike-nya benar-benar maksimal. Nggak ada yang nyentuh dari seorang Parsanya. Panglucu efektif, efisien, dan tentunya follow up damage-nya masih bisa. Meskipun ujung-ujungnya Panglucu mati, tapi itu adalah sebuah faktor X di mana tentunya Pakitonya tadi datang terakhir, angle-nya bagus, dan kita lihat Lord Dance yang pertama. Yoi, Lordnya sudah mulai muncul, terpantau satu bawah objektif outer inner bottom turret berhasil dihancurkan oleh Big Mac. 4-1 dilakukan, Pajajaran bakal coba untuk all in. Hard guard-nya telah dikeluarkan mengarah ke area Res, buat Resnya tumbang. Dan bahkan bisa kita lihat juga di mana Rebellion Sinai menolak untuk bisa meretak area Lordnya. Tapi lihat kedatangan Big Mac yang tidak diduga-duga buat double kill. Berhasil diamankan oleh seorang Big Mac. One man standing dari Panglucu. Tapi nampaknya masih belum bisa di all in. Membuat Panglucu masih bisa mundur ke arah belakang. Namun tidak dengan Lord. Di mana Lord yang tertinggal. Membuat teman-teman dari Rebellion Sinai berhasil mensecure ke area Lord tersebut beserta 2 inner outer middle turret. Sangat disayangkan GP. Di mana Pajajaran yang tadinya pelan-pelan membangun momentum mereka dipatahkan oleh tim fight yang luar biasa dari Rebellion Sinai. Dan lihat mereka koordinasinya, sinkronisasinya mereka benar-benar jalan banget di momen tersebut. Tadinya goldnya tipis sana, tipis sini. Rebellion Sinai 6.000 gold GP. 6.000 gold
Different dipegang, dipimpin oleh pemain-pemain Rebellion Sinai. Ini mempengaruhi 1 atau 2 item dari pajajaran esports yang sudah mulai berada di posisi yang tidak diuntungkan. Masih ada pasif turret, Lord Chatu Species tidak memiliki efek charge, membuat teman-teman dari Rebellion gagal untuk menembus 1 buah pertahanan base milik pajajaran. Tapi lihat gelombang wave minion yang kedua, tampaknya juga masih bisa di-clear oleh tim pajajaran di sini. Membuat teman-teman dari Rebellion Sinai tarik garis mundur lagi secara teratur. Dan menilik lagi dari area item yang mungkin bisa kita bahas di sini ya, Goni, di mana kalau kita lihat Big Mac di sini udah jadi Bloodlust X. Adanya 1 buah Oracle dan Domi Ice dan baru saja build karya 1 buah item penetrasi yang bakal menyokong lagi dari mobilitas Hunter Strike. Ini ngebuat permainan 4-1-nya Rebellion enak banget. Nah, itu dia sebenarnya dari segi formasi. Tentunya karena efek global healing dan kelima member ini, itu sangat bisa dipereksploitasi oleh teman-teman Rebellion Sinai. Sementara memang Angela itu memberikan shield dan memberikan slow effect ke arah musuh. Namun hanya ke 1 member saja. Dan itu sebenarnya bisa dilakukan kalau timingnya bagus. Kalau timingnya Pick bagus. off juga. Pick off. Sementara ini udah memasuki ke arah late game yang biasanya musuh clump dari 4 member minimal Ya. atau 5 member. Balik lagi, ultimate dari Florin ini bener-bener lebih lebih ada edge-nya lah. Iya, apalagi di sini dia enak banget ya. Belum terpick off, dapat 7 poin assist Fleeting. yang bakal nyokong lagi ke area fleeting time-nya. Jadi Nathan bakal bisa enak banget buat nge-spam dari area gloom-nya. Tapi Big Mac terjerat, masih bisa mundur karena belakang. Flicker tertrigger, Res bakal mundur. Primal Ward for nothing. Dan bahkan kita bisa lihat juga di mana Pajajaran bakal coba untuk di-all-in. Dan ada damage yang diberikan oleh serangannya. Dan bahkan belum berhenti sampai di sana Cerosep. Bakal coba untuk mulai berfokus. Melakukan decimate, tapi ada Winston dan Jojang kali ini save the day. Dari tubuh dari seorang Walker. Membuat 4 member dari Pajajaran harus tewas ketika 4 member for nothing. Rebellion bakal coba untuk memaksa masuk ke area 1 pertahanan base top turret yang dimiliki oleh teman-teman dari Pajajaran. Apakah Pang Lucu one man standing bisa menahan? Karena lihat di menit 13 satu pemain tumbang, wipe out dan base-nya terekspos. Rebellion berhasil mengamankan kemenangan di game yang pertama. Oh, sang banteng biru di MDL pun bersinar tampaknya berhasil mengalahkan Pajajaran Esports di game yang pertama atas team fight, komunikasi, koordinasi yang luar biasa dipertunjukkan kali ini. Dan Ya, gila banget di sini, Cipi. sumpah ini alik banget ya, gila. Alik banget. Gila banget ya, pergerakan demi pergerakan. Tempo yang pasti dibawa oleh teman-teman Rebellion Sinai membuat akhirnya mereka berhasil mendapatkan kemenangan wipe out. Ini bener sih, mereka dapetin strong team fight dan juga rotasi yang bagus dari Big Mac. Bahkan momen yang terakhir tuh dia double kill abis dia secure turret terus dia tiba-tiba flanking. Tinju di bawah tinju. Pak. Gitu tadi. Yoi. Dan sebenarnya balik lagi nih ya, Pak Tito ini hero yang ngeselin banget. Ya, setuju. Apalagi tadi kombinasinya ya, situasinya itu sama Florin. Dimana Big Mac udah sustain, udah ngasih damage, udah nyicil musuhnya juga. Yes. Dia bisa kabur, di heal Florin, masuk lagi. Mhm. Dan itu yang bisa dibilang terulang. Sabar. Sampai jatuh nih ya teman-teman. Cuman itu yang bisa dibilang Ya. terlihat lagi. Aha. Berulang kali gitu, sulit sekali. Yes, repetitive move yang ternyata menguntungkan teman-teman Rebellion Sinai ya. Karena ya itu tadi dengan adanya Florin yang diamankan, Space juga yang akhirnya bisa maksimalin Big Mac untuk secure karya beberapa outer dan inner turret. Itu yang menguntungkan banget buat Rebellion dan kehadiran Big Mac. Manajemen lane dan juga timing dia untuk fokus kapan dia harus clear wave minion, kapan dia harus fokus join team fight. Itu yang buat akhirnya teman-teman dari Pajajaran gak cukup siap nih untuk bisa mengeksekusi atau bahkan memberikan counter setup dari serangan tersebut. Nah itu dia sebenarnya antara itu makro independen sendiri, Ya. dia mundur dia maju Mhm. untuk join fight atau shot call itu benar-benar bagus banget koordinasinya. benar Player of the sekali. game kira-kira siapa sih? Siapa ya kira-kira yang menjadi player of the game kita? Dan yap, well deserved buat Big Mac karena peran Big Mac ini benar-benar sangat-sangat menguntungkan Yes. pemain-pemain dari Rebellion Sinai. Balik lagi nih ya, Quantum Charge dicampur sprint. Ya. Ini cepet banget hero-nya nih. Tampaknya ditambah juga, ingat Aha. Big Mac clear-nya cepet, Ya. jadi rotasi